Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast. Kali ini Tribun Podcast telah kehadiran teman-teman dari Nyong dan Noni Kebudayaan Sulawesi Utara tahun 2024. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bagaimana sih jalannya mereka bisa terpilih jadi Nyong dan Noni Kebudayaan Sulawesi Utara, kemudian pengalaman-pengalaman menarik di saat pemilihan itu. Dan mungkin sebelum itu boleh perkenalkan diri ke teman-teman yang menyaksikan, sebutannya Tribuners. Oh, Tribuners. Iya. Jadi mulai dari siapa ini, Kak? Boleh Marcelino dulu. Oke. Halo Tribuners, jadi perkenalkan nama saya Marcelino Tendean. Aktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di De La Salle University. Oke. Esther, silakan. Tabea, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Esther Belina Lomboan. Aktivitas saya saat ini yaitu pelajar di salah satu sekolah negeri di Tondano. Oke. Jadi ini masih muda-muda, sudah banyak prestasi tentunya. Dan kita mau tanya sebentar mengenai apa sih sebenarnya ajang Nyong dan Noni Kebudayaan. Mungkin dari Marcelino dulu. Bagaimana, Kak? Apa sebenarnya ajang pemilihan Nyong Noni Kebudayaan ini? Apa bedanya dengan pemilihan-pemilihan lain gitu? Iya. Jadi memang ajang ini dikhususkan juga salah satu tujuannya itu untuk bagaimana kan masyarakat itu agar dapat lebih melestarikan juga budaya di Indonesia. Sesuai juga dengan kondisi pada saat ini yang bisa kita ketahui bersama, bisa kita lihat bersama bahwa sudah kurang minat akan budaya di Indonesia, maka ini juga salah satu wadah sebenarnya bagi kita sebagai generasi muda yang dikatakanlah dia memang berpotensi paling kurang minat akan budaya. Dengan adanya wadah ini kita dapat menjadi motivasi bagi generasi-generasi muda. Oke, itu ya. Nah, kalau dari Esther sendiri, tahu dari mana soal pemilihan Nyong dan Noni Kebudayaan Sulut ini? Kalau dari Esther sendiri, Esther tahu pemilihan Nyong Noni Kebudayaan itu dari Instagram, Kak. Postingan dari Nyong Noni Kebudayaan kebetulan muncul di Instagram Esther. Terus Esther stalk. Oh, oke. Dari situ jadi Esther dari tahu situ ya tentang Nyong Noni informasinya. Kebudayaan. Nah, kalau dari Esther sama Acel ya, Iya, Acel. sapaan akrabnya Acel, kenapa tertarik begitu? Memang punya minat untuk belajar lebih banyak mengenai kebudayaan Sulut, atau mungkin memang sering mengikuti ajang-ajang seperti ini? Jadi kalau dari Marcel sendiri, seperti yang Marcel katakan tadi, itu kan generasi muda itu banyak yang kurang cinta akan budaya. Jujur Marcel pada saat itu salah satu generasi muda yang tergolong Belum terlalu. Iya, belum terlalu minat akan budaya. Jadi pada saat itu Marcel berpikir bahwa ketika kita sama seperti Esther tadi, muncul juga di Instagram dalam search itu kan ada sedikit style, kemudian berpikir bahwa ini anak-anak berprestasi, Kak, seperti itu. Banyak sekali dari NNKS itu memposting dari setiap finalis kemudian menjadi Nyong dan Noni itu yang dikatakanlah berprestasi seperti itu, Kak. Jadi salah satu tujuannya juga itu, Kak, untuk itu melihat itu jadi lebih tertarik, Kak. Nah, oke. Kalau Esther sendiri? Kalau dari Esther, Kak, Esther ingin untuk memperkenalkan budaya, Kak, terlebih ke teman-teman Esther. Tapi Esther berpikir kalau misalnya Esther nggak punya maksudnya Esther cuman seorang anak remaja biasa gitu, Kak, nggak punya gelar apapun. Oh, jadi mau cari pengalaman juga di saat itu. Esther ingin memperkenalkan budaya ke teman-teman Esther. Tapi kalau misalnya Esther misalnya nggak punya gelar seperti Noni Kebudayaan, mungkin teman-teman Esther akan berpikir ini orang apa sih, sok tahu gitu. Jadi itu, Kak, tujuannya. Jadi menurut Esther dengan ajang ini juga Esther lebih menggali ya potensinya Esther, juga belajar banyak mengenai kebudayaan di Sulawesi Utara, sehingga kalau mau promosi juga enak kan. Iya, Jadi sudah lebih mengenal tentang kebudayaan. Oke, nah ini kan eventnya kalau tidak salah ya itu pada hari Minggu 21 April kemarin. Nah, masih ingat nggak pertama kali perasaannya pas ikut ajang itu bagaimana? Apakah ini pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah? Kalau dari Marcelino? Iya, sebelumnya kalau dari Marcel sudah sempat mengikuti ajang-ajang pemilihan seperti ini. Pada saat remaja juga Marcel mengikuti pemilihan remaja teladan. Kemudian pada saat remaja masuk teladan. kuliah ya,
Kemudian pada saat masuk kuliah di kampus itu kan ada pemilihan putra-putri fakultas. Marcel dari Fakultas Hukum mengikuti putra-putri Fakultas Hukum. Kemudian dari putra-putri Fakultas Hukum ikut dari ajang Noni Kebudayaan ini. Jadi sudah pernah mengikuti ajang pemilihan sebelumnya. Setidaknya sudah pernah merasakan ya euforianya pemilihan Betul seperti sekali. ini. Kalau Esther? Kalau dari Esther, perasaan pas awal ikut seleksi tentu gugup ya kak. Namun Esther sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Di sekolah Esther ada pemilihan yang seperti ini. Jadi Esther sudah memiliki sedikit pengalaman. Oke, sudah terlatih lah ya. Oke. Kalau dari Esther dan Marcel sendiri, sebenarnya waktu pertama kali ketemu dengan ini kan ada beberapa peserta kan? Ada berapa kira-kira? Masih ingat? Masih ingat tuh kita itu 100. 12 pasang. 12 Ini setelah ya. disaring dari 130-an orang kak. Itu kan tahapan awal itu ada tes tulis, wawancara, katulog itu di satu hari itu. Nah dari 130 ini disaring menjadi 12 pasang 24 peserta semuanya kak. Oke, pas ketemu dengan mereka apa perasaannya? Pas mengenal mereka kan ini pasti tadi seperti Iya. Acel bilang teman-temannya berprestasi juga. Bagaimana perasaannya? Ya perasaannya pasti agak sedikit, kalau istilah orang bilang takut-takut karena juga kan kita belum tahu orangnya seperti apa seperti itu. Jadi masih ada sedikit jaim-jaim seperti itu kak. Jadi Ada rasa terintimidasi enggak begitu dengan teman-teman yang lain? Kalau Iya. Kalau dari Esther Esther gimana? ada sih kak, karena Esther di Nyong Noni itu termasuk yang Tergolong muda, ya paling muda. ya. Terus Esther pikir kayak astaga ini kakak-kakak Esther miliki saingan yang berat gitu, sangat luar biasa. Persaingannya juga terasa ya karena pasti disandingkan dengan teman-teman yang tidak kalah juga prestasi-prestasinya. Iya, betul. Nah, suasana kompetisi itu terasa enggak? Maksudnya apakah kompetisinya tinggi atau justru rasa kekeluargaan yang terasa di sana? Kalau Marcelino? kalau dari Marcel, dari rasa kompetisi yang tinggi juga rasa kekeluargaan itu pasti dua-duanya itu ada kak. Karena juga kan kita Marcel masih umur 18 tahun, Esther 16 mau ke 17. Jadi di situ juga persaingan kak. Ada yang sudah menyelesaikan studi S1, ada yang istilah orang Manado bilang mau kelar dang. Begitu. Jadi Marcel juga ini masih sama seperti Esther bilang tadi, masih tergolong muda kak. Jadi masih dari terasa cukup rasa juga. kekeluargaan antara dengan kompetisi itu pasti ada. Dari Esther? Kurang Tadi ya? lebih, ya, Kurang lebih sama sama. seperti Kak Marcel. Nah, tahapan-tahapan yang telah dilalui itu sebenarnya awal mulanya dari kapan? Itu tahapan apa seleksinya? Terus bagaimana pas melalui tahapan-tahapannya dari Esther sendiri? Untuk tahapan awal sih Kak ada tes tertulis, tes Iya. wawancara dan itu juga awal mulanya tes tes katulog. tulis. Ya, Tes tulis itu di Itu sekolah. di aula kantor dinas kebudayaan. Oh, oke. Setelah itu ada prakarantina. Prakarantina 1 hari, besoknya ada photoshoot. Abis itu ada talent show dan juga karantina. Ya. Tapi untuk waktu agak beda jauh ya Kak. Setelah karantina itu grand final. Oke. Nah, kalau dari Acel dengan Esther sendiri, momen apa yang paling diingat begitu, paling menarik ketika mengikuti ajang itu, mulai dari tahapan-tahapan tadi yang Esther bilang, yang memorable gitu. Kalau dari Esther pas latihan sih Kak. Oh, Karena latihan. kita kan sering latihan ya Kak. Pas di latihan itu, kalau dari Esther rasa kekeluargaannya mungkin lebih terasa ya Kak. Soalnya di situ kami finalis itu saling membantu, baku-baku sedu, Oke. main-main, bercerita banyak. Jadi Dari itu situ ya Esther mungkin. rasa kekeluargaannya sih Kak. Jadi itu ya mungkin tadi Acel juga sempat bilang, walaupun ada kompetisi yang tinggi tapi rasa kekeluargaannya karena saling membantu ya, walaupun kompetisi tapi tetap saling membantu. Oke, kalau misalkan dari Acel sendiri, ini kan erat kaitannya dengan anak muda, Iya, tentang betul. budaya tadi juga Acel sudah bilang. Apa sebenarnya yang jadi masalah dari anak-anak muda yang ada di Sulut tentang mau memperkenalkan tentang kebudayaan yang ada di Sulut sendiri? Kalau menurut Acel dan Esther.
Kalau menurut Acil sendiri itu ada dua faktor ya Kak. Yang pertama faktor dari diri sendiri. Untuk zaman sekarang, ketika ini Marcel juga kan sudah pernah alami, seperti Marcel katakan tadi, Marcel sempat tergolong dengan anak-anak muda seperti itu. Ada rasa malu ketika kita ingin mempromosikan, ketika kita ingin menggunakan budaya yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya harus ada dorongan dari diri sendiri, niat, sehingga kita dapat, karena bagi Marcel itu budaya lokal kita itu sama sekali tidak kalah dengan budaya yang ada di luar daerah kita, negara kita. Jadi seperti itu Kak. Kemudian yang kedua, yang paling berpengaruh itu dari media sosial. Banyak sekali kan orang yang terpengaruh dengan budaya-budaya luar, Dari contohnya luar. seperti K-pop dan lain sebagainya, sehingga mereka berpikir budaya kita itu sudah tidak menarik. Yang seharusnya media sosial bisa menjadi salah satu sarana bagi kita untuk kita mencari lebih dalam lagi mengenai budaya, tapi seringkali malah kita yang terikut-ikut dengan media sosial. Oke. Nah, Esther, kira-kira kan tadi Esther juga karena motivasinya ingin mempromosikan ya kebudayaan Sulawesi Utara khususnya. Menurut Esther, cara paling efektif untuk promosi atau untuk mengajak anak-anak muda, untuk promosi juga anak-anak muda seperti Esther dan Marcel untuk sama-sama mempromosikan kebudayaan Sulawesi Utara bukan hanya ke nasional tapi ke internasional, menurut Esther apa? Kalau dari Esther tentunya dimulai dari diri sendiri ya Kak. Karena kalau misalnya kita mau mempromosiin budaya ke orang lain, kalau kita sendiri nggak menerapkan budaya itu sendiri dalam kehidupan kita, itu sama saja dengan tidak gitu Kak. Jadi itu tentu dimulai dari diri kita sendiri. Terus sekarang kan udah ada perkembangan teknologi ya Kak, yaitu media sosial. Bagaimana cara kita memanfaatkan dengan baik media sosial itu untuk mempromosikan budaya-budaya ke teman-teman dan ke masyarakat luar. Oke. Kalau menurut Esther, apa tanggapan Esther mengenai budaya-budaya dari luar? Tadi kan Acel bilang ada berbagai budaya-budaya dari negara lain yang justru digandrungi oleh anak-anak justru yang usia-usia seperti seumur Esther dan Acel. Itu bagaimana? Kalau dari Esther, sebenarnya mengenal budaya lain itu tidak apa-apa. Namun kita juga tidak boleh melupakan budaya sendiri gitu Kak. Karena budaya kita sendiri itu tentunya cukup menarik dan sangat penting untuk kita lestarikan daripada budaya luar. Tapi tidak salah juga jika kita ingin belajar ataupun ingin mengetahui budaya luar gitu. Oke. Nah, kembali ke kontes pemilihan Nyong Noni Kebudayaan Sulut ya. Nah, waktu kemarin pas kan ada karantina juga. Apa yang didapatkan di sana? Ada hal-hal baru apa? Gitu. Tentunya kalau yang didapatkan itu banyak ya Kak. Dari materi juga kan karantina pasti ada, kemudian juga dari mental, karena itu pada saat itu ada deep interview dimana kita diwawancara, itu juga kan menguji mental. Kemudian rasa kekeluargaan itu pasti ada. Yang paling Marcel rasakan dari rasa kekeluargaan itu pada saat karantina, malam karantina hari pertama. Ada apa itu? Ya, karena malam hari itu, hari pertama karantina itu ada malam kebersamaan. Jadi dari setiap semua finalis juga panitia itu dikumpulkan di situ. Kemudian apapun yang menjadi unek-unek, apapun yang kita rasakan lah Kak, itu semua dikeluarkan di situ. Kemudian di situ kita sambil mengevaluasi lah. Jadi situ paling terasa Kak pada saat itu yang paling berkesan juga ya dari Marcel. Oke, kalau misalkan dari Esther sendiri, menurut Esther kalau misalkan dari anak-anak muda di Sulawesi Utara yang mau juga ikut pemilihan Nyong dan Noni Kebudayaan itu apa ya, nilai-nilai yang harus dibangun itu apa? Yang penting sih Kak, karakter diri ya Kak. Karakter. Kalau dari Esther, karena kalau misalnya pengetahuan kita, terlebih khusus pengetahuan tentang budaya itu udah baik, tapi karakter kita nggak baik, itu sama saja bohong. Menentukan juga ya karakter itu. Oke, penting. Kalau dari Acel, ada yang mau ditambahkan juga mungkin selain karakter? Iya, tadi karakter juga yang harus dibangun. Disiplin kita. Kemudian juga ada sangkut paut dengan budaya. Bagaimana kita dapat memahami nilai-nilai itu, kita sendiri yang mengembangkan pandangan kita mengenai nilai-nilai budaya Kak. Seperti itu. Nah, kebudayaan
daerah Sulawesi Utara yang paling membanggakan yang mau dipromosikan itu apa? Kalau dari masing-masing, mungkin Acel atau Esther, budaya apa yang mau diangkat, mau diperkenalkan gitu? Kalau dari Esther sih budaya Mapalus ya Kak. Hmm. Karena budaya Mapalus itu sendiri mengajarkan tentang bagaimana masyarakat itu saling membantu, bergotong royong. Karena dengan masyarakat saling bergotong royong itu dapat menimbulkan kebersamaan yang erat dalam suatu lingkungan masyarakat. Oke, jadi budaya Mapalus itu mungkin kalau di beberapa negara lain tidak mengenal budaya seperti itu ya, begitu. Kalau dari Acel sendiri? Kalau dari Marcel sendiri tentunya budaya tarian yang Marcel bawakan pada saat talent show. Iya betul, ada talent show ya. Tarian apa itu? Itu tarian Uka Kakau. Tapi pada saat Marcel tampil itu kan Marcel tidak mempunyai partner. Jadi ketika menampilkan itu istilahnya itu berubah menjadi tarian Uka Kak. Ya, boleh cerita sedikit itu latar belakang tarian itu ceritanya apa? Oke. Jadi tarian uka ini dia itu akan menjadi istilahnya akan menjadi tarian uka kau apabila ada partner pasangan ya seperti itu. Nah juga yang digunakan itu kan alat yang digunakan itu istilah orang bilang tampurung. Kemudian yang dari partnernya itu yang penari perempuan itu menggunakan daun kelapa yang digunakan. Ini juga sebenarnya melambangkan bahwa negara kita ini kaya akan hasil alam Kak, sehingga dari Sulawesi Utara itu disebut sebagai Nyur Melambai kan seperti itu. Oke, menarik sekali. Kalau Esther waktu itu tampil apa? Esther saat talent show itu Esther tari pisok. Tari pisok. Boleh cerita sedikit? Mungkin ada orang yang belum tahu ini latar belakang dari tari pisok. Tari pisok itu berasal dari Kabupaten Minahasa ya Kak. Dan setahu Esther, tari pisok itu terinspirasi dari burung pisok yang memiliki kemampuan energik dan memiliki semangat yang tinggi. Nah dari semangat dan energik burung pisok itu yang mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk terus semangat dalam menjalani kehidupan gitu. Oke. Nah selanjutnya nih kan ini sudah jadi Noni Kebudayaan Sulut, kemudian Marcel juga dapat gelar ya wakil 2 Nyong Kebudayaan Sulut. Nextnya mau apa cita-citanya? Atau ada tahapan selanjutnya untuk kontes ini? Kalau untuk kontes ini tahapan selanjutnya pasti ada ke itu yang dikatakan Esther tadi akan diutus ke tingkat nasional. Jadi itu Kak. Oke. Esther sama ya. Tapi untuk ke nasional itu sudah ada jadwalnya, informasinya seperti apa? Kalau dari Marcel sendiri informasi yang Marcel dapatkan kalau tidak salah itu pada bulan Oktober, September Oktober Kak. Jadi masih dalam tahun ini. Oke. Itu kira-kira kalau Esther sendiri sudah ini kan maksudnya langsung berarti kalau Esther yang menjadi perwakilan Sulut ya untuk ke ajang nasional atau masih harus dipilih juga? Akan dipilih sih Kak untuk itu. Tapi kalau untuk Nyong dan Noni itu sudah wajib. Cuman tapi kalau ada juga yang inisiatif itu pasti bisa. Oke. Nanti kira-kira kalau misalkan mungkin bisa Acel kan yang terpilih juga atau mungkin Esther juga dan teman-teman yang lain, kira-kira apa yang budaya yang dari Sulawesi Utara yang paling mungkin unik tadi, mungkin selain dari Mapalus juga hal-hal apa yang mau diperkenalkan ke ajang selanjutnya itu ke nasional? Kalau dari Esther, sesuai talent show Esther sih tari pisok Kak. Soalnya di Sulawesi Utara tari pisok itu belum cukup dikenal. Untuk itu Esther mau agar supaya tari pisok ini dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara, terlebih masyarakat Nusantara gitu. Oke, jadi mungkin kalau dari Sulut sendiri ada tarian-tarian lain yang lebih dikenal ya. Kalau tarian pisok masih belum terlalu dikenal. Marcel ada juga yang mau ditambahkan mungkin? Kalau dari Marcel sendiri masih dalam konteks tarian Maengket, karena juga kan itu melambangkan rasa syukur masyarakat Minahasa pada saat itu atas panen yang berlimpah. Ini juga kan kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari bersyukur karena apapun yang kita dapatkan pasti dari yang Mahasa ya. Nah selain tahapan ke nasional nanti mungkin cita-cita ke depan dari Acel dan Esther sebenarnya mau jadi apa sih gitu? Silakan Acel. Kalau dari Marcel sendiri untuk cita-cita ke depan sih Kak,
hanya ingin menyelesaikan studi S1 ini, Kak. Oh, yang depan ini dulu ya diselesaikan iya. ya. Nantilah ya kalau yang Mm-mm. cita-cita yang lebih jauh lagi masih dipikirkan juga. Iya. Oke, kalau Esther? Kalau dari Esther untuk cita-cita ke depan, untuk kalau Esther sudah dewasa sih masih dipikirkan lagi, Kak. Tapi Esther ingin jadi pengusaha. Oke, itu sebenarnya cita-cita ya, jadi pengusaha. Nah, mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini, ada closing statement dari masing-masing ya, boleh dari Acel dulu, dan kemudian Esther, pesan-pesan juga boleh untuk anak-anak muda, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, atau bagaimana kemudian harapannya untuk meningkatkan kebudayaan di daerah Sulawesi Utara untuk diperkenalkan, bukan cuma ke nasional, tapi ke internasional. Silakan, Acel. Oke, ini juga pesan khusus bagi kita generasi muda. Perlu teman-teman ketahui bahwa budaya kita, budaya lokal kita di daerah kita itu sangat menarik apabila teman-teman itu lebih meninjau kembali, lebih meneliti kembali akan budaya-budaya lokal kita. Jadi jangan pernah malu dengan budaya-budaya daerah kita, terus tetap bangga dengan budaya-budaya di daerah kita, karena perlu teman-teman ingat, saya sendiri, Marcel sendiri pun sempat tergolong seperti teman-teman yang kurang cinta akan budaya yang ada di daerah kita. Tapi ini juga menjadi suatu pesan bagi teman-teman, tetap cintailah budaya kita, jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di luar negara kita, di daerah kita. Juga pesan-pesan mungkin di luar kebudayaan yang selalu Marcel katakan, bahwa percayakan, tetap tingkatkan potensi teman-teman. Jangan berpikir bahwa ketika teman-teman masih muda, kemudian teman-teman tidak bisa melakukan apapun di luar kapasitas teman sebagai remaja. Tetap terus yakin, apapun itu pasti bisa apabila teman-teman niat. Oke, Esther silakan. Untuk teman-teman, terlebih khusus anak muda, marilah torang saling menjaga, mengenal, dan juga melestarikan budaya daerah, karena budaya daerah yang torang miliki itu menunjukkan identitas torang sebagai masyarakat daerah. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Terima kasih. Tribun Manado, Acel dan Esther. Sukses terus, sehat selalu, dan terima kasih juga Tribuner sudah menyaksikan, dan tentunya semoga bincang-bincang kita ini boleh jadi inspirasi juga untuk masyarakat sekalian, khususnya untuk anak-anak muda, agar supaya bisa terus meningkatkan dan membentuk karakter yang mencintai kebudayaan daerah, khususnya Sulawesi Utara. Demikianlah bincang-bincang kita di saat ini, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.